Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel Minggu 31 Juli 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama Suster Maria Dominik PRR dari komunitas PRR Pringgolayan, Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Virgo PRR dari komunitas Novisiat PRR yang Kemie Flores NTT dengan tema Kaya di Hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat teguh, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh rahmat, kami bersyukur atas berkat-Mu yang selalu kami alami dalam hidup kami. Pada kesempatan hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman-Mu yang menjadi terang bagi langkah kami. Maka kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, agar mampu menemukan pesan-Mu dan dalam permenungan ini, dan mampu melaksanakan apa yang Engkau kehendaki bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim
atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kaya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan yang dipaparkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini diawali dengan permintaan dari seorang dari antara orang banyak. Permintaannya kepada Yesus. Ia meminta agar Yesus mau menjadi hakim atas persoalannya tentang pembagian harta warisan dengan saudaranya. Akan tetapi Yesus menolak permintaan orang tersebut dan menasihati serta mengingatkan orang banyak yang mendengarkannya itu untuk berhati-hati terhadap ketamakan. Ketamakan inilah yang dapat memecah belah ikatan persaudaraan seperti halnya orang itu dengan saudaranya. Ketamakan juga dapat menimbulkan kedangkalan hidup seseorang. Orang menjadi egois dan kurang peduli dengan situasi di sekitar mereka. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, atas persoalan itu maka Yesus selalu memaparkan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Diceritakan bahwa saking banyaknya harta kekayaannya itu, orang kaya itu sampai kebingungan di mana dia mau menyimpan hasil tanahnya itu. Akhirnya lumbungnya yang sudah ada itu dirombak menjadi lebih besar lagi, dan di sanalah ia menyimpan seluruh hasil tanahnya itu. Ia menjadi puas dengan banyaknya hartanya. Hasil tanahnya yang begitu banyak dapat mencukupi kebutuhannya selama bertahun-tahun. Selanjutnya, ia akan beristirahat dan bersenang-senang sambil menikmati kekayaannya itu. Hal ini menunjukkan bahwa ia mengumpulkan harta hanya buat dirinya sendiri, dan karena itu ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ia dikatakan sebagai seorang yang bodoh karena ia tidak menyadari bahwa tindakannya itu menunjukkan bahwa ia adalah orang yang bertindak tanpa menyadari adanya kerahiman Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak menyadari
bahwa segala sesuatu yang ada di atas bumi ini adalah fana. Seperti halnya kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dalam hidup ini kita perlu menempatkan Tuhan menjadi yang pertama dan yang terutama dalam setiap perencanaan dan pekerjaan kita, serta dalam memanfaatkan hasil pekerjaan itu, yaitu untuk kepentingan bersama. Hendaklah kita menjadikan harta duniawi itu sebagai jembatan untuk rahmat Tuhan boleh melimpah dalam hidup kita dengan selalu berpengharapan pada penyelenggaraannya. Tetap menaruh perhatian kepada orang-orang di sekitar kita dengan selalu berbagi kasih dari apa yang kita miliki kepada saudara dan saudari kita yang membutuhkan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, pengajaran Yesus bagi kita melalui bacaan suci hari ini yaitu agar kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Untuk itulah kita perlu selalu mensyukuri dan menghargai setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Suka duka, susah senang, bahagia dan menderita. Semuanya kita terima dan alami dengan penuh rasa syukur. Oleh karena itu, kita tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan dan kesusahan. Kita hanya perlu bekerja, berkarya, dan berjuang demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan keluarga serta orang-orang yang kita kasihi melalui dukungan dari banyak orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Karena hanya dengan sebuah tindakan kita menjadi tahu bahwa hidup kita ini menjadi berarti, menjadi bermakna, dan bisa menjadi saluran rahmat kasih Allah bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa, terima kasih untuk sapaan sabda-Mu yang sudah kami renungkan pada kesempatan ini. Kami mohon ampun karena banyak kali kami kurang mensyukuri setia rahmat yang telah kami peroleh dari kemurahan-Mu. Mampukanlah kami untuk selalu memberi perhatian dan cinta kepada sesama yang kami jumpai dengan cinta yang telah kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkenanlah memberkati dan merestui segala perencanaan semua orang yang kami janjikan doa dan yang meminta doa dari kami, agar mereka pun mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam hidup pribadi maupun hidup keluarga. Limpahilah mereka dengan rahmat-rahmat yang sangat mereka butuhkan pada saat-saat sekarang ini, dan sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, karena Engkaulah tabib ilahi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berbelas kasihlah bagi jiwa semua umat beriman yang telah menghadap hadirat-Mu, dan anugerahkanlah kebahagiaan surgawi bersama para kudus-Mu dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.